Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Sebanyak 87 jemaah umroh asal Indonesia yang baru tiba dari Arab Saudi dinyatakan positif COVID-19. Kini para jemaah yang terpapar virus corona tersebut tengah diisolasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tak kurang dari 87 jemaah umroh yang baru tiba dari Tanah Suci pada 17 Januari lalu dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR setibanya di tanah air. Padahal sejak keberangkatan dan selama mereka berada di Arab Saudi, hasil swab para jemaah tersebut 100% negatif. Mereka yang dinyatakan positif merupakan bagian dari 414 jemaah Indonesia yang pulang ibadah dari Arab Saudi pada waktu yang sama. Dari 87 jemaah yang positif COVID-19, 10 diantaranya diketahui terjangkit varian baru Omikron. Sesuai dengan prokes atau SOP Satgas COVID, bahwa jamaah yang negatif begitu sampai ke Indonesia dibawa ke hotel karantina yang negatif. Yang positif dibawa ke Wisma Atlet. Bahkan di sana kami terus koordinasi, dibawa ke rumah sakit khusus untuk penanganan itu biar segera selesai. Rumah sakit atlet yang bagian penanganan COVID. Meski terdapat puluhan jemaah umroh yang terpapar COVID-19, namun dipastikan ibadah perjalanan umroh akan tetap berlangsung dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita doakan agar semuanya segera pulih dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Nah, Pak Ustadz, berita ini tentunya membuat para jemaah yang baru saja melaksanakan umroh ini berkecil hati begitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka yang setelah pulang dari ibadah umroh kemudian dinyatakan positif COVID-19? Ya, Mbak Wanda, ibadah apapun tentu kita menginginkan semuanya baik dalam konteks hablum minallah, menjaga kesungguhan ibadahnya mabrur, diterima oleh Allah, berpahala. Namun juga ada konteks hablum minanas, jangan sampai kita menjadi sarana penyebaran virus. Karenanya sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, memastikan agar kemudian perjalanan ibadah umrohnya berjalan lancar, pulang ke tanah air juga tidak membawa virus atau tidak mengakibatkan madarat bagi pihak yang lain. Dan di sini menjadi catatan bagi kita. Ibadah itu hakikatnya hablum minallah, tapi pada kenyataannya ada unsur hablum minannas. Jangankan ibadah umroh, sholat saja ada hablum minannas. Kita pertimbangkan, misalnya kalau jadi imam dipertimbangkan makmumnya, ada orang tua, ada anak-anak, atau orang yang memang akan segera menjalankan tugas. Maka diringankan, kata Nabi, jangan panjang-panjang bacaan suratnya. Demikian juga dalam menjalankan ibadah umroh atau ibadah yang lain, ada pertimbangan-pertimbangan hablum minannas. Sehingga ketika kita menjalankan itu, kita memenuhi dua pertimbangan. Hablum minallah, syarat, rukun, dan segalanya kita penuhi sesuai dengan tuntunan para ulama. Namun juga kita ikuti bagaimana konsekuensi dari hablum minannas, patuhi protokol kesehatan. Jika seandainya kita dalam keadaan sakit, maka kita jangan memaksakan diri. Ketika kita pulang dan ternyata kita positif, kita ikuti ketentuan yang berlaku sehingga insya Allah aman dalam konteks hablum minallahnya, insya Allah diterima, pahala berlipat. Namun juga aman dalam konteks hablum minannas. Kalau semuanya memenuhi dua kategori tersebut, maka insya Allah kita berpahala di sisi Allah, tapi juga kita akan mampu menyelamatkan banyak orang dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi COVID yang masih berlangsung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada para jemaah yang saat ini berada di Tanah Suci dan bagi masyarakat yang mau berangkat begitu dalam beberapa hari ke depan, semoga memang berita ini tidak menyurutkan semangat ibadah mereka untuk beribadah umroh. Ya, ibadah itu sebagaimana tadi disampaikan adalah salah satu dari implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambahlah keimanan dan keyakinan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, nawaitunya sudah benar. Demikian juga kita mengikuti ikhtiar yang dituntun oleh
pemerintahan, dalam hal ini protokol kesehatan, maka bismillah, tawakkal 'ala Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah betul-betul sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga sudah sesuai, maka tawakallah, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang yang di tanah air juga memahami dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, jemaah kita, sahabat kita, keluarga kita dapat menjalankan dengan baik dan pulang pula dalam keadaan baik, sehingga insya Allah yang lain pun akan mengikuti hal-hal yang baik. Jangan pula kemudian kita gegabah gitu ya, tidak mawas diri, tidak hati-hati, karena kehati-hatian juga menjadi perintah dari agama ini. Sehingga semua kita insya Allah berusaha menunjukkan ibadah yang sungguh-sungguh sesuai tuntunan, namun juga kita tetap ikhtiar. Ikhtiar kalau bahasa Imam Syafi'i, ada kehati-hatian, ada kewaspadaan, namun tetap saja kalau sudah azam, sudah nawaitu, sudah memenuhi semuanya, sudah memenuhi syarat rukun secara syariat, sudah pula mengikuti protokol kesehatan, dan sudah tidak ada masalah dalam hal ini, maka silakan jalankan. Sekaligus saat menjalankan, ayo kita doakan. Doakan semuanya agar kemudian COVID ini segera berlalu dan kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih maksimal lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin.